Di tengah suasana berkabung atas kepergian Lula Lava, rasa penasaran publik soal penyebab kematian selebgram berusia 26 tahun itu terus menguat. Lula ditemukan meninggal dunia di apartemennya, situasi yang memicu berbagai spekulasi liar di media sosial. Namun, perbincangan tersebut mulai mereda setelah beredar surat keterangan medis yang menjelaskan penyebab meninggalnya secara resmi. Dokumen itu menyebutkan Lula meninggal pada 23 Januari 2026 akibat henti jantung atau henti napas. Surat tersebut dikeluarkan oleh sebuah klinik medis di Depok dan ditandatangani dokter yang menangani, sekaligus menepis rumor miring soal dugaan overdosis yang sempat beredar luas. Sebelumnya, Lula sempat menjalani perawatan intensif karena beberapa penyakit, mulai dari infeksi saluran kemih, radang usus, batu ginjal, hingga gangguan asam lambung. Polisi juga menemukan obat-obatan serta surat rawat jalan saat melakukan pemeriksaan di apartemen, memperkuat keterangan bahwa Lula memang tengah berjuang dengan kondisi kesehatannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pada nggak paham privacy and confidentiality atau nggak punya empati. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kalian semua tahu lah, ada public figure yang baru aja meninggal dan semua datanya itu tersebar di dunia maya. Ini orang-orang terdekatnya kenapa bisa bocor sih? Gue yakin surat keterangan kematiannya bukan disebarin oleh teman-teman nakes. Bahkan teman-teman nakes mungkin nggak ada yang kenal. Karena memang nggak semua orang kenal. Mulai dari chat pribadi, foto pribadi, sampai surat keterangan kematian itu semua terpapar dengan sangat jelas di sosial media. Kalian pada nggak paham privacy and confidentiality atau memang nggak punya rasa empati? Orang meninggal kok disebar-sebarin begini, kebelet banget jadi selebgram. Iris banget sama orang-orang terdekatnya yang bocor, nggak bisa nyimpen rahasia. Atau memang rasa empati udah nggak ada lagi di negara ini. Lebih baik menunggu official statement dari keluarga yang bersangkutan. Ini banget orang-orang nyari engagement. Stop hoax-hoax tentang kepergian dari selebgram cantik Lula Lava. Apalagi tuh ada ya seorang selebgram juga yang memposting, yang men-storyin tentang obat-obatan yang katanya saya juga pernah ditawarin begini. Saya tidak mau, hati-hati begini. Jangan nyindir-nyindir ya. Dan kita juga belum tahu kepastian penyebab saudari tersebut pergi karena belum adanya preskon yang jelas dari keluarga. Penyebabnya apa nih? Jadi jangan berspekulasi. Foto-foto yang beredar menurut aku itu juga adalah hoax. Foto yang beredar di apartemen seorang wanita yang kita temukan itu juga saya dapat. Itu menurut saya adalah hoax ya. Kita yakin Lulu pergi dalam keadaan tenang. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Stop sindir-sindir, stop edar-edarin foto. Terima kasih. Tadi malam itu kan aku buka-buka medsos, terus ada breaking news gitu, influencer LL dikabarkan meninggal dunia gitu. Terus aku cari-cari kan di komen, terus ada yang ngetek Lula Lava gitu. Akhirnya aku buka medsosnya dia karena kebetulan aku ya nggak terlalu ngerti, cuman tahu lah ya. Terus udah gitu muncul lagi, oh ternyata bener dia gitu. Nah, masih muda ya, umurnya sekitar 26 tahun. Jadi banyak yang bilang karena inilah, karena itulah ya. Kalau menurut aku, orang yang sudah meninggal sebaiknya ya nggak usah dibicarakan keburukannya, ya kan? Apalagi kita nggak tahu gitu loh, karena sebelumnya itu memang dia sakit katanya begitu ya. Jadi katanya dia itu kan lagi sakit memang waktu tahun baru itu. Terus ada yang tanya gitu, kakak emangnya sakit apa? Dia bilang sakit GERD, ISK sama ginjal. Dia bilang borongan gitu ya sakitnya. Nah pesannya memang ya kita harus lebih aware lagi dengan kesehatan kita. Terus kemudian ya udahlah, ada yang bilang juga bukan karena itu. Apapun penyebabnya, kalau orang yang sudah nggak ada lebih baik kita tidak membicarakan keburukannya. Ya cukup doakan aja, bicarakan yang baik-baik aja. Jadi sekali lagi ya itu ya, usia masih muda, tapi ya itulah bahwa
kematian itu tidak mengenal usia. Ya, lebih baik kita mendoakan aja, dan sekali lagi ya turut berduka cita atas meninggalnya Lula Lava. Guys, kalian sudah dengar belum berita dari Lula Lava? Jadi Lula Lava ini ditemukan meninggal, kayaknya habis malam ya ditemukan meninggal, dan dinyatakan meninggal itu tanggal 23 Juli. Kayaknya waktu dini hari deh, subuh-subuh gitu kayaknya ya. Ditemukan meninggal di apartemennya di Jaksel. Nah, kenapa aku mention ini? Kemarin itu ya, 2 hari yang lalu, dari mulai Kamis malam sampai Jumat sore kemarin, itu adalah seperti yang aku katakan, hari yang kalian harus berhati-hati ya. Itu adalah hari dimana kekuatan kegelapan itu sangat kuat ya, which is itu hari weton Jumat Kliwon ya. Di hari-hari Jumat Kliwon ya, di weton Jumat Kliwon, kalian perhatikanlah jalanan orang sekitar kalian gitu ya. Dari 1 minggu menjelang Jumat Kliwon pun udah kelihatan gitu ya, akan sangat banyak memakan korban jiwa. Maka dari itulah buat kalian teman-teman yang mengenal aku gitu ya, baik follower di TikTokku, aku selalu katakan kepada kalian, perhatikan Jumat Kliwon ya. Sisihkan, niatkan hati kalian untuk menabur di hari tersebut. Itu akan meloloskan kita ya, dan mengubah sesuatu yang buruk yang tadinya hendak datang ke dalam hidup kita maupun anggota keluarga kita bisa mengubahnya menjadi berkat dan rezeki kayak gitu ya. Aku jujur sejak beberapa tahun lalu ya, bersama teman-temanku nih, berapa hari lagi Jumat Kliwon nih, lu mau nyumbang nggak kayak gitu ya. Jadi seperti itu guys. Nah, dan tadi aku intip bio-nya si Lula. Aku mendapati apa? Aku mendapati ternyata si Lula ini kelahiran tanggal 17 Juli 99. 99 itu tahun apa? Kelinci tanah ya. Kelinci tanah ini memang ya, orang-orang tanah memang selalu lemah di tahun kayu. Kita ini kan masuk ke tahun 2026 tapi belum Xinxia, belum Imlek, jadi masih hitungannya masih tahun kayu gitu ya. Masih hitungannya 2025, which is itu tahun kayu. Dan di tahun kayu ini bisa memang kukatakan yang paling lemah, energi yang paling lemah dan menjadi target bagi semesta untuk diambil adalah tanah ya, energi tanah. Karena seperti sifat dari energi kayu ya, 2025 sifat dari energi kayu sendiri adalah tumbuh, memakan energi dan nutrisi dari dalam tanah, seperti itu ya. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian kelahiran yang ada 9-nya, 19, 2009 ataupun tahun seperti si Lula ini tahun 99 gitu ya, kalian merasa hidup kalian lagi tengah diterpa banyak badai ya, karena memang seasonnya energi kalian terambil gitu. Atau misalnya di kalau di tahun-tahun sebelumnya kalian menuai banyak kesuksesan gitu, tapi begitu masuk ke 2025 tiba-tiba anjlok gitu ya, tiba-tiba menurun. 2004-2005 sih khususnya sih ya, udah mulai berasa. Karena memang orang-orang kelahiran energi tanah, energinya akan sangat terpuas habis adalah di tahun kayu ya. Karena kayu adalah pengambil nutrisi terbesar, pengambil energi terbesar dari makhluk-makhluk tanah kayak gitu guys. Adalah kalau kalian yang juga kebetulan kelahiran tanah, lebih perhatikan weton kelahiran kalian dan weton sakral seperti Jumat Kliwon ya. Karena Jumat Kliwon memang sudah dinobatkan sebagai hari di mana energi hitam, energi gelap itu berkuasa dan kuat dan siap mencari mangsa ya. Dan kalau kalian yang kebetulan lemah, kalian akan menjadi targetnya. Ini aku sendiri, aku pribadi pun ya, di kemarin di Jumat Kliwon banyak sekali orang-orangnya kenal itu, ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit, ada 2-3 orang yang masuk rumah sakit gitu. Nah, dari fenomena-fenomena yang aku perhatikan seperti itu yang terus berulang, itulah sebabnya aku menyimpulkan bahwa Jumat Kliwon ini memang hari dimana hari yang kita sebaiknya menabur gitu. Alhamdulillah sih ya, aku sejauh dalam beberapa tahun ya menabur di hari Jumat Kliwon, dijauhkanlah dari segala petaka yang tidak diinginkan. Dan kayak apa ya, seolah kayak petaka yang mau datang itu berubah menjadi berkat gitu. Jadi di hari habis kita menabur di hari Jumat Kliwon itu kayak berkat tuh datang bertubi-tubi gitu. Seperti itu guys.
Ya udahlah, aku cuma bisa katakan kayak gitu ya ke kalian. Semoga info yang aku bagikan bermanfaat. Thank you for watching and God bless you.